kasih-Mu. Kita angkat sama-sama pujian ini dari hamba Bapak Ibu. Terima kasih. Sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Takkan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan. Ku yakin Tuhan memberkati. Kami yakin Kau melindungi kami Tuhan.
mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan memeliharaku seumur hidup. Dengan iman sama-sama katakan, Tuhan selalu penolongku, Selalu menjagaku, air ampun tak akan terjadi tanpa seizinku. Kau penolong
mengenyangkan kami Tuhan. Mari bersama dengan iman bersyukur Bapa yang baik. Kesempatan pagi hari ini kami datang Tuhan merayakan hari kelahiran-Mu. Tuhan, biarlah Kau lahir di setiap hati kami Bapa. Kau yang memulihkan setiap hidup kami Tuhan. Dan pada siang hari ini kami siap bersuka cita merayakan hari kelahiran-Mu Bapa yang baik. Di dalam kami bersuka cita, maka mujizat Tuhan akan turun atas setiap hidup kami. Kesembuhan akan terima dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami siap bersuka cita bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Mari umat Tuhan yang siap memuji Tuhan bersama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Ada sukacita Bapak Ibu? Siap bersuka cita pada pagi hari ini? Amin. Haleluya. Ayo. Musim baru, sebab ini sudah mau tahun baru ya, kita akan nyanyikan musim baru. Amin. Amin. Haleluya. Yuk. Haleluya. Sama-sama kita bertepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Musim baru. Sukacita melimpah saat kedua yang
bagi kita. Amin. Amin. Haleluya. Makasih Tuhan. Kami bersuka cita pagi hari ini. Sama-sama kita bertepuk tangan. Tuhan kami. Di atas segala nama. Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami. Dia mati. Dia bangkit. Kami semua. Itu Tuhan kami. Tuhan kami. Dia Raja. Sama-sama kita berdoa. Itu firman Allah yang turun sama dengan manusia. Dia Yesus soal kami. Dia Allah kami. Sang penebus Haleluya. Sama-sama kita bagi Tuhan. Dia lahir untuk kami. Dia itu Tuhan kami. Dia Raja di atas segala. Dia itu firman Allah yang turun sama dengan manusia. Sekali lagi bersama katakan, dia itu firman Allah yang turun dengan manusia. Sobat kami, dia Yesus Allah, sang penebus sama dunia. Sekali lagi, sang penebus sama dunia. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Masih kuat bergelori bagi Tuhan. Haleluya. Yuk kita nyanyikan lagu lama nih. Nyanyi glory. Haleluya. Haleluya. Kami bergelori bagimu. Sama-sama kita menari. Kita melompat Bapak Ibu. Glory bagi Sang Raja. Oh, nyanyi glory, glory.
Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan memberikan persembahan kita. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat kesempatan siang hari ini Tuhan. Kami dapat memuji, menyembah Engkau Tuhan. Di mana saat ini kami merayakan kelahiran-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kelahiran-Mu Tuhan bawa damai dan sukacita di dalam hati kami dan keluarga kami Tuhan. Bapa yang baik, saat siang hari ini Tuhan, kami memberikan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Engkau berkati setiap pekerjaan, usaha kami Tuhan, supaya kami dapat memberikan yang terbaik bagi-Mu untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya. Kita memberikan persembahan, kita berikanlah yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Firman-Mu kebenaran. Terima kasih buat setiap persembahan Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Haleluya. Kita siapkan hati kita untuk dibenahi kebenaran firman Tuhan. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami Bapa untuk menerima kuasa dari-Mu. Haleluya. Haleluya. Kami terima kuasa-Mu, Yesus. Jika Engkau yang mengizinkan sesuatu terjadi bagi kami Tuhan, akan terjadi. Sebab Allah yang mempunyai janji yang luar biasa bagi setiap kami. Haleluya. Terima kasih Bapa. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan
bersuka cita, bersemangat hari ini berglori memuji Tuhan. Inilah kami umat-Mu, umat kesayangan-Mu. Bisi matamu yang kau telah pelihara kami sepanjang tahun. Dan hari ini kami datang merayakan-Mu di bait-Mu ya Tuhan. Membawa hati hidup kami. Kami bersyukur, kami bangga punya Tuhan. Makasih Bapa, terpuji-pujilah Engkau. Bapa yang baik, yang telah lahir bagi kami. Yang telah Tuhan melakukan banyak hal keajaiban dalam kehidupan kami. Dan Tuhan sebentar juga kami akan diberkati kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman-Mu juga menuntun kami semakin lagi kami mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Karena hanya dengan kebenaran-Mu kami bisa mengenal-Mu Tuhan. Di luar itu kami tidak tahu Tuhan tentang Engkau. Tetapi dengan kebenaran-Mu lah kami memahami siapa sesungguhnya Tuhan itu. Dan hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami semua diberkati, membuka hati kami semua. Dan pakailah hamba-Mu ya Tuhan yang manusia biasa. Terpuji nama-Mu, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Mari berbicara Kau Tuhan bagi hati kami semua. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal. Haleluya. Hari ini benar-benar harus semua merasakan yaitu hari Natal ini. Amin. Ya. Bukti dari hari Natal itu harus benar-benar kita rasakan, bukannya sekedar aja ya seperti tahun-tahun yang sebelumnya, bukan, tapi benar-benarlah rasakan arti Natal itu bagi hidup kita masing-masing. Amin. Puji Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Lukas. Lukas 2 ayat 10. Lukas 2 ayat 10 sampai dengan 11. Saya akan bacakan, begini firman Tuhan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Haleluya. Saya beri tema hari ini, kasih dari sorga turun ke dunia. Dan kita baca lagi, ada tadi di ayat itu perkataan kesukaan. Nah ini yang mau saya angkat hari ini. Saya akan baca sekali lagi. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Arti kesukaan itu adalah kegembiraan. Arti kesukaan itu adalah sukacita, adalah harapan, impian. Kesukaan itu adalah artinya masa depan. Itulah tujuan Tuhan turun ke dunia ini untuk memberikan kesukaan bagi kita. Amin. Kesukaan supaya kita bergembira, bersukacita, supaya kita bersemangat dalam hidup. Apa kesukaannya? Kesukaan apa yang Tuhan beri bagi kita? Saya mau katakan kesukaan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Dia Tuhan sanggup mengubah nasib hidup kita. Amin. Dia Tuhan sanggup mengubah kemiskinan kita. Dia Tuhan sanggup mengubah kebodohan, kelemahan kita, dosa kita. Dia Tuhan bisa ubahkan hidup kita. Amin. Itulah Tuhan katakan, firman Tuhan katakan di situ. Kesukaan besar turun ke dunia. Itu dia. Dunia tidak mampu mengerjakan ini. Yang miskin akan semakin dipijak dan tersingkir. Yang bodoh malah gak laku di dunia ini. Apalagi ditambah dengan jelek. Udah bodoh jelek lagi, makin tak terlihat di dunia ini. Tersingkir. Yang gak punya apa-apa, tak terpandang di dunia ini. Dunia gak bisa memberikan harapan bagi kita, amin. Tetapi
Yesus lahir ke dunia ini memberi harapan bagi kita. Maka dia berkata, kesukaan besar datang bagi dunia, bagi kita semua. Tuhan sanggup mengubah nasib kita. Amin. Saya berbicara bukan seperti tukang obat di Sambo, bukan. Ini obat. Kalau diminum, dia bisa menyembuhkan encok, linu, bisa sakit pinggang, ini semua bisa. Bukan. Tuhan kita nyata. Amin. Meski tak terlihat dengan kasat mata, tetapi kuasanya, hadiratnya, kebaikannya, pemulihannya bisa kita rasakan. Haleluya. Bisa kita nikmati segala kemurahannya. Jadi saya memberitakan Yesus itu bisa mengubah hidup kita. Bukan seperti saya tukang koyok yang di Sambo itu. Ayo ini bisa menyembuhkan. Satu obat bisa menyembuhkan 10 macam penyakit. Bukan seperti itu. Yang jaminannya gak ada. Banyak orang kecewa. Tetapi Yesus benar-benar nyata. Dia sanggup bisa memulihkan orang yang bejat sekalipun. Orang yang kotor sekalipun. Orang yang hina sekalipun. Orang yang miskin sekalipun di dunia ini. Tuhan sanggup ubahkan. Haleluya. Bisa tunjuk tangan. Siapa yang sudah merasakan hidupnya berubah di dalam Tuhan? Haleluya. Bisa tunjuk tangan dengan bangga? Dengan bangga. Haleluya, turun tangan. Benar. Yesus kita nyata, amin. Nyata, maka harus bersukacitalah kita. Bersorak-soraklah kita. Karena ada pembela kita di dunia ini. Tidak ada pembela orang lemah di dunia ini. Tidak ada pembela penolong orang sakit di dunia ini. Kalau kita sakit, ada uang baru bisa berobat ke dokter. Kalau kita punya uang, bisa kita membeli sesuatu. Tetapi di dalam Tuhan, meskipun kita nggak punya uang, tetapi oleh mujizat kuasa Tuhan, kita bisa disembuhkan. Amin. Walaupun kita nggak punya apa-apa di dunia, asal kita punya Yesus, kita bisa bersuka cita. Amin. Haleluya. Siapa baju baru tahun ini? Ada yang tunjuk tangan di belakang. Ngaku. Ada yang gak baju baru? Tunjuk tangan. Wow, ada juga. Haleluya. Tidak mengurangi sukacita kita. Amin. Karena Yesus ada di sini. Haleluya. Dia sumber sukacita, damai sejahtera diberikannya di hati kita. Maka jangan jadi terbalik. Orang yang baju baru ya cemberut mukanya. Nah, orang yang gak baju baru malah bersorak-sorak dia, bersemangat dia. Wah, di mana itu letaknya? Jangan sampai salah letak. Seharusnya semakin baju baru, semakin semangat hidup. Amin. Karena itu berkat Tuhan. Itu kemurahan Tuhan berlebih atasmu. Jadi jangan jadi terbalik, jangan. Tuhan jadi pening. Kalau bahasa apa ya? Ini gue kasih baju baru, gue kasih sepatu baru. Hidupnya biasa-biasa saja. Senyumnya gak ada. Cemberut saja, merepet saja. Lah ini, si ibu ini gak ada apa-apa. Tapi dia bisa semangat, bisa damai di rumahnya. Jangan. Tapi tunjukkanlah benar-benar kita menikmati kuasa Tuhan. Karena Tuhan hidup, amin. Tuhan ada, hadir membela kita. Itulah tujuannya lahir ke dunia ini. Untuk memberi harapan, untuk mengubah nasib kita. Siapapun, apapun latar belakang kita. Tuhan gak pandang itu semua. Asal kita mau ada tetap berseru, berdoa, percaya bagi Tuhan. Ada harapan bagi kita, amin. Ada harapan. Apa keadaan kita sekarang? Apa masalah kita? Apa yang kita gumulkan? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, amin. Gak ada yang mustahil. Tinggal berseru, berdoa, merendahkan hati di hadapan Tuhan. Semuanya mudah bagi Tuhan. Adakah yang sukar bagi Tuhan? Tidak ada. Asalkan berikan hatimu sesungguhnya. Setulusnya untuk Tuhan. Dia akan lakukan perkara besar bagi kita. Haleluya. Jadi Yesus telah lahir bagi kita. Kita baca sekali lagi. Dan ayat 11 dikatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud, juru selamat, penolong.
lahir bagi kita. Amin. Biarlah juru selamat itu benar-benar lahir di hati kita. Hadir di hati kita. Karena gak ada penolong di dunia ini. Dunia ini semakin sekarat, semakin sukar, semakin susah, gak ada penolong. Maka biarlah Yesus terus bertahta di hati kita. Karena dia dapat menolong kita, amin. Membuka jalan bagi kita. Manusia gak memahami hati kita, pikiran kita. Tetapi Tuhan memikirkan hidup kita, amin. Dia bisa ubah hidup kita. Ubah, pulihkan hidup kita. Pujian SKP tadi malam saya diberkati. Ada juga satu lagu yang diberkati. Philadelphia itu, Tuhan sanggup pulihkan. Tuhan sanggup pulihkan. Tuhan sanggup pulihkan. Jangan hanya asal tampil merede, pakai ulos, bukan. Tancapkan di sini, amin. Tuhan sanggup mengubah hidup kita, maka layaklah kita bergembira, bersuka cita, muliakan Tuhan, amin. Jadi hari ini Yesus telah lahir bagi kita, amin. Lahir di hati kita. Tandanya Yesus lahir di hati kita, itu ada ekspresi keluar dari hidup kita. Yang pertama adalah ekspresinya yaitu sukacita, amin. Sukacita. Orang yang bersukacita itu mudah senyum. Senyum itu gampang diekspresikan karena ada damai dari dalam. Amin. Semurahnya orang tersenyum, kalau hatinya gak damai itu terlihat dan akan sulit untuk tersenyum. Coba senyum dulu kiri kanan. Biar dicek teman-temannya apakah sulit. Kalau sulit berarti belum ada damai di hati. Karena kalau udah damai hati gampang itu senyum, amin. Gampang. Karena Yesus adalah Raja Damai. Mengapa kita katakan Yesus Raja Damai? Karena gak ada satu persoalan yang sangat sukar pun yang gak bisa Tuhan selesaikan, amin. Semua bisa Tuhan selesaikan. Yang menurut kita sangat pelik, sangat sukar untuk diselesaikan. Asal kita berdoa saja, Tuhan bisa kerjakan dan selesaikan, tuntaskan dengan baik. Amin. Kadang-kadang gak selesai masalah karena kita pendam sendiri, pikirkan sendiri. Tapi kalau kita lah mau rendah hati, katakan kepada Tuhan, menyerah deh Tuhan. Saudara, tadi udah saya bagian saya kan masak nasi. Iya, saya kerjakan tugas saya, walaupun ya ini juga tugas saya karena semua tadi repot di bawah. Saya kerjakan. Saudara, saya masak sekali bagus. Kok 2 kali enggak bagus nasinya? Mentah sebelah. Tahu bahasa Bataknya lupa saya. Mentah sebelah, saudara, itu nasi. Saya mulai kelabakan, bagaimana nanti? Bagaimana? Tuhan, lagi saya enggak fokus lagi nih. Oh, udah berdoa lagi Pak Laya dengan timnya. Wah, saya mulai kocar-kacir, berdoa sebentar, udah belum siap doa, udah saya naik lagi. Tapi jujur tadi pada saat saya berdoa, saya katakan, Tuhan itu mentah nasi. Tolong dengan kuasamu masakkan nasi itu, saya katakan. Biar fokus saya Tuhan, saya katakan. Kita lihat nanti ya, saudara. Kuasa Tuhan kita lihat. Ya, amin. Saya percaya itu nasi masak dan enak dimakan. Haleluya. Yakinlah Tuhan itu memahami segala persoalan yang menurut akal kita. Masa nasi aja, masa kayak gini aja diberitahu Tuhan. Semuanya beritahulah kepada Tuhan. Dia penolong yang gak tanggung-tanggung, amin. Dia bisa mengerjakan segala sesuatunya. Maka layaklah kita bersuka cita, bersyukur kepada Tuhan. Karena ada satu penolong bagi kita turun dari sorga ke dunia ini, amin. Loh, kalau ada punya ajudan aja, kita di ajudan itu kan kekar, bisa. Ya mungkin kalau secara dunia ada juga itu ilmu-ilmunya. Jadi kalau dikawal itu udah nyaman itu bosnya. Contohnya dia mau keluar itu ajudan-ajudannya itu ada di belakang.
Dia nyaman, bebas aja dia, bebas, merdeka. Ya senyum sana, senyum salam, salam, salam. Karena apa? Dia yakin. Kalau ada ngapa-ngapain aku, oh ajudanku. Ada masalah ajudan. Haleluya. Penolong kita, Yesus Kristus, nggak pernah meninggalkan kita, amin. Nggak pernah dibiarkannya kita sendiri, amin. Nggak pernah. Asal kita mau berbicara, yakini Tuhan bersama dengan kita. Yakini kita nggak berjalan sendiri dalam hidup ini. Maka layaklah kita bersuka cita. Layak dia turun ke dunia ini, lahir ke dunia ini. Untuk penolong bagi kita, penyelamat bagi kita. Tadi firman Tuhan, ayat yang ke-11 itu. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Juru selamat. Apa itu juru selamat? Penolong. Yang gak tanggung-tanggung. Diselamatkannya kita. Apapun persoalan kita, masalah kita. Diselamatkannya, diselesaikannya, dituntaskannya. Karena kita anak-anak Tuhan, amin. Dia akan buktikan pembelaannya bagi kita. Maka layaklah kita bersuka cita. Harus bersuka cita, amin. Jangan ada yang cemburu, walaupun gak pakai baju baru, gak ada masak ayam tadi seperti biasanya di rumah. Gak usah takut, Bapak Ibu, hari ini kita makan besar, haleluya. Makan besar kita hari ini. Jadi gak usah merepet. Gak usah ini, gak ada beli daging, jangan. Di sini Tuhan siapkan semua nanti, amin. Iya, jadi mari bersuka cita. Apa yang harus kita risaukan, apa yang kita gusarkan. Kita punya Tuhan pembela, amin. Penolong, amin. Juru selamat, amin. Jadi yang pertama reaksi orang yang hidupnya ada Yesus lahir adalah sukacita, amin. Sukacita yang lahir dari hati yang damai karena dia percaya semua masalah selesai bersama dengan Tuhan, nggak perlu ada ditakutkan dan dikhawatirkan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, reaksi orang yang lahir Yesus di hatinya adalah hidupnya penuh dengan kasih, amin. Tadi malam kasih itu telah terwujud. Sudah berbagi kado satu dengan lain. Haleluya. Terima kasih buat jemaat Tuhan yang baik hati. Yang telah mampu mencintai saya. Dan dibuktikanlah dengan kasih itu. Kasih tanpa perbuatan. Itu bukan kasih namanya. Haleluya. Meskipun dalam perbuatan itu memang dituntut pengorbanan. Jadi hadiah itu, pemberian itu bukan karena besar kecilnya, tetapi perbuatannya, amin. Pengorbanannya, perbuatan, reaksi yang dilakukan orang yang mengasihi itu. Itu yang terpenting. Jadi terima kasih banyak buat jemaat Tuhan, buat semua kado-kadonya. Tuhan Yesus memberkati, amin. Ya, itu bukti kasih. Jadi orang yang hidupnya lahir Yesus mempunyai kasih. Kita baca dulu 1 Korintus 13. 1 Korintus 13 ayat 4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Haleluya. Jadi kasih itu yang pertama adalah sabar. Sulit kita mengasihi
kalau kita nggak punya kesabaran di hati kita. Sulit kita sabar kalau kita nggak punya kasih di hati kita. Haleluya. Sulit. Yesus begitu sabar dengan kita. Sabar dengan kelemahan kita, dengan dosa kita, dengan kebodohan kita. Kalau nggak sabar sampai hari ini mungkin kita udah nggak di sini lagi. Tapi karena Tuhan Yesus sabar, amin. Siapa yang nggak punya dosa selama 1 tahun? Boleh tunjuk tangan. Siapa yang nggak punya kelemahan? Siapa yang nggak punya? Semua punya. Kita punya kelemahan, punya dosa, jatuh bangun. Tetapi Tuhan sabar, amin. Menunggu kita, menanti kita sampai kita datang kembali kepada Dia. Kenapa Tuhan begitu sabar dengan kita? Sabar dengan kelemahan kita, sabar dengan kekerasan hati kita, sabar dengan ego kita, sabar dengan pemarah kita. Kenapa Tuhan sabar? Karena Tuhan mencintai kita. Amin. Jadi kasih itu yang pertama adalah sabar. Ini yang harus kita miliki, yaitu cinta, kasih dari Tuhan. Di dunia ini nggak memiliki, nggak ada kasih, nggak ada. Yang banyak di dunia ini ego, mementingkan diri sendiri. Itu yang ada di dunia ini. Tetapi dari sorga lah, dari Tuhan lah kita terima itu kasih. Amin. Mengerti tentang kasih, berkorban, memberi, menolong, itu dari Tuhan kita tahu. Amin. Dari firman Tuhan kita mengerti. Amin. Maka kita kerjakan. Bukan dari dunia ini. Dunia ini gak mengajarkan kita untuk berbagi. Tapi apa yang diajarkan? Kumpulkan untukmu, kumpulkan. Maka dikatakan dunia hemat pangkal. Itu dunia. Haleluya. Haleluya. Hemat pangkal kaya. Itu dunia. Tetapi sistemnya Tuhan. Beri maka kamu akan diberi. Haleluya. Logika sulit memikirkan ini. Kayak mana memberi terus. Kayak mana mau jadi banyak tabungan. Kayak mana kaya. Haleluya. Satu musim, satu waktu. Tak kala kita gak berdaya lagi. Apa yang kita tabur semuanya akan kembali kepada kita. Amin. Maka dikatakan firman Tuhan ada waktunya. Ada waktunya kau miskin, ada waktunya kau kaya. Karena kenapa? Kita rela berbagi. Sampai kita mungkin gak punya apa-apa. Atau sedikit yang kita punya. Karena kita mau berbagi. Dan pada waktunya Tuhan mengembalikan apa yang kita tabur itu. Karena sistem dunia pun terjadi juga. Tabur, tuai. Tak selamanya kita hebat ekonomi kita. Tak selamanya kita sehat. Maka kita harus mampu menabur di dalam dunia ini. Ada yang lemah, yang perlu bantuan, bantu. Ada yang kekurangan, bantu. Tak kala musim berganti, kita lemah. Maka apa yang kita tabur akan kita tuai. Haleluya. Jadi di hati orang yang lahir Yesus adalah itu. Di hatinya, ekspresi hidupnya adalah kasih. Kasih sulit diwujudkan kalau tidak ada kesabaran. Sebaliknya, kesabaran itu penting supaya kita bisa mengasihi suami. Haleluya, ibu-ibu. Cinta kasih perlu ada di sini supaya kita mampu sabar. Sabar kita terhadap suami sabar terhadap istri, orang tua sabar terhadap anak, anak sabar terhadap orang tua. Haleluya. Itu harus ada. Cinta itulah yang memampukan kita sabar. Bukan gak ada kelemahan suami istri, bukan gak ada kelemahan orang tua dan anak. Semua kita penuh kelemahan. Amin. Bagaimana supaya kita bisa sabar, menunggu, sabar dengan segala karakter, anak 5, anak 4, tambah suami, tambah istri. Bagaimana kita sabar dengan karakter-karakter
Karena itulah Tuhan sabar terhadap kita. Dia sangat mencintai kita. Maka apapun tindak laku kita, masih tetap sabar, Tuhan menanti kita. Maka sampai hari ini kita bisa bernapas. Haleluya. Sampai hari ini kita masih bisa bernapas karena Tuhan menunggu kita. Amin. Jadi bersyukurlah atas cintanya Tuhan. Kalau enggak cinta Tuhan, kalau enggak sabar Tuhan, enggak ada kita hari ini. Jangan katakan aku hidup karena aku. Wah, kita sudah lihat pengalaman di depan kita. Memang kematian itu di tangan Tuhan, saudara. Saudara udah tahu, itu saudara saya sehat, mudah, energik, menjaga semuanya. Tapi bisa meninggal seketika, mati seketika. Gak ada kekurangan, gak ada penyakit. Jadi jangan katakan kita bernapas, oh karena aku jaga, aku sehat, aku kuat. Tidak, haleluya. Kita bernapas sampai hari ini. Itu karena kemurahan Tuhan, kesabaran Tuhan. Maka berterima kasihlah. Kita bebas bernapas, kita sehat. Renungkan, ada di rumah sakit banyak hari ini. Gak bisa bernatal. Jangankan bernatal, napasnya saja dibantu oksigen dan bayar pengeluaran banyak. Hari ini kita menikmati kelahiran Tuhan Yesus. Amin. Tidak kekurangan suatu apapun. Semua sehat hari ini. Amin. Semua cukup hari ini. Amin. Bersyukurlah. Nyatakanlah sukacita. Teruslah bersuka cita, penuhi hidup dengan kasih. Kasih ini penting, sangat penting, terlebih dalam keluarga. Tak mampu kita untuk bertahan, menjalani rumah tangga yang mungkin lama perjalanannya, gak mampu. Maka dibutuhkanlah cinta. Cinta kasih dari surga harus mengalir di hati kita, supaya kita bisa tetap sabar, tetap kuat, tetap berpengharapan, tetap percaya akan berubah, akan pulih, akan baik. Miliki itu, jangan sampai hilang. Semua punya kelemahan. Amin. Suami punya kelemahan, istri punya kelemahan pasti, anak-anak, orang tua. Tapi jangan sampai habis cinta itu dari sini. Kalau sudah habis maka gak bisa kita sabar. Ketika kita gak sabar maka hal-hal yang negatiflah terjadi. Buah-buah yang negatiflah terjadi. Maka banyak yang rusak, banyak yang pecah, banyak yang gak ada damai. Maka terimalah kasih dari Tuhan. Kasih, kesabaran, kemurahan, kebaikan. Tadi kita baca dalam Korintus itu. Taruhlah di hati kita. Itulah kasih dari surga. Harus mengalir di hati kita. Untuk memulihkan keluarga kita. Amin. Siapa mau pulih keluarga? Haleluya. Puji Tuhan. Hari ini, di hari Natal ini, berikan kado spesial bagi anak, istri, suami. Apa kado spesialnya? Katakan kepada istri, kepada suami, kepada anak, aku mencintaimu. Haleluya. Itulah kado spesial. Ih, masa itu? Iya. Cinta itu memulihkan. Cinta itu menggairahkan, menghidupkan. Harus dikatakan, harus. Semua dimulai dengan kata-kata. Haleluya. Ibu sudah basi lah bu, udah tua. Tidak ada kata basi. Hari ini ungkapkan. Haleluya. Maka saya minta hari ini, yang berkeluarga, ayo kumpul, ambil satu tempat, ayo berdiri, berkeluarga, anak istri, ya, suami kumpul, cari tempatnya.
peluk dan katakan suami istri ke anak, aku mencintaimu. Haleluya. Yang gak punya keluarga boleh teman, sesama teman, cewek-cewek ya. Cewek, cowok, mungkin gak punya papa mama di sini. Temannya boleh, sesama teman, aku sayang samamu bro. Aku suka samamu sis. Ayo, mari ambil, berdiri. Ini saat yang indah untuk keluarga karena Yesus lahir bagi kita, bagi keluarga kita untuk memulihkan kita. Mari berdiri. Mari berdiri, kumpul dengan keluarga. Panggil anak-anak. Saya mau juga minta anak saya hadir di depan, juga pelayan perjamuan kudus. Coba mulai digeser meja. Ayo berdiri, lebih maksimalnya berdiri, panggil anak-anak. Ya, nggak ada orang tua di sini, teman-teman boleh. Ya, anak-anak saya undang juga kemari. Kita berpelukan, satu keluarga, ungkapkan kata cinta, kado yang istimewa hari ini harus diungkapkan. Boleh anak saya datang kemari. Ayo diungkapkan, dipeluk satu-satu. Mana anak saya, putri saya yang tercantik, termanis. Jangan lama-lama. Haleluya. Ayo, mari peluk satu dengan lain, peluk suami istri, anak-anak peluk, katakan aku mencintaimu, itu penting dalam hidup. Haleluya. Sini pelukan. Makasih abang ya buat pelayanan. Makasih ya. Aku mencintaimu. Haleluya. Boleh kita angkat satu pujian. Kalau tim musik sudah selesai melakukan tugasnya, boleh kita angkat pujian Kasih dari Surga. Tetap ya bersama dengan keluarga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Haleluya. Kasih dari surga memenuhi tempat ini.
Tapi taruh kembali cinta itu di hati kita. Karena cinta itu pertahanan. Iblis tak mampu menghancurkan kita bila cinta kita utuh di hati kita. Tapi bila cinta kita tidak ada lagi, iblis akan gencar memporak-porandakan kehidupan kita, keluarga kita, anak-anak kita. Hari ini kita memang penuh kelemahan, tak lepas dari kelemahan, kekerasan, amarah, kata-kata menyakitkan, kedegilan ada terjadi di dalam keluarga kita. Ada banyak hal, kelemahan, kesalahan, dosa kita. Tapi hari ini, agar kita bisa bertahan, penuh berkat Tuhan, kemuliaan Tuhan. Karena Tuhan datang akan memulihkan keadaan kita, nasib hidup kita. Percayalah, Dia akan pulihkan keadaanmu, keadaan kita. Seberat, sehina, semiskin apapun, Dia sanggup pulihkan. Asal adalah cinta kasih di hati kita. Jangan biarkan kebencian, amarah, pertengkaran di hati kita. Undanglah kasih Yesus hari ini. Milikilah kasih dari surga. Di dunia ini gak memiliki kasih, hanya dari surga. Yesus lahir hari ini. Terimalah Dia di hatimu, mengubah hatimu, mengubah keadaanmu, keluargamu, anak-anakmu. Dengan segenap hati angkat pujian ini. Kasih dari surga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Katakan sekali lagi, kasih dari surga, kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalirlah, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, 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 memenuh, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir, memenuhi, mengalir memenuhi hidupku, mengalir memenuhi. Sekali katakan mengalir memenuhi, mengalir memenuhi hidupku. Haleluya. Mengalirlah kasih-Mu Tuhan, memulihkan, memperbaharui hati kami, hatiku. Haleluya. Haleluya. Kau Raja, Kau Tuhan, Kau tidak mempertahankan hakmu. Kau rela turun ke dunia ini bersama dengan kami yang hina, yang miskin ini, yang bodoh ini, yang tak berguna ini, yang terpinggir ini, supaya kami punya masa depan, supaya kami berubah, berderajat, terpandang
Haleluya. Haleluya, ini anak-anak hamba-Mu mengalir kasih-Mu dari surga, mengalir di sepanjang hidup kami, agar kami tidak kering dengan cinta kasih di dunia ini, tapi kami boleh merdeka oleh karena cinta, oleh karena kasih Bapa dari surga membalut hati kami, menyembuhkan kami. Di nama tidak ada kasih di dunia ini. Tidak ada yang bisa memperdulikan kita. Yang miskin akan terhina, yang buta, yang bodoh tak laku di dunia ini. Tapi Tuhan sanggup mengubah kita agar kita bisa tampil di dunia ini, agar kita punya martabat, agar kita punya label di dunia ini, agar tidak ada satupun bisa merendahkan kita, karena kita percaya pada Tuhan. Yesus Tuhan hidup, berkuasa. Pulihkan kami, pulihkan keluarga-keluarga, pulihkan, buat kami lebih mencintai anak-anak kami, buat suami istri semakin mencintai lagi, semakin menerima, buat kami mencintainya, agar kami bisa sabar sampai Tuhan melakukan mujizat. Haleluya. Makasih ya Bapa. Ini keluarga-keluarga jemaat-Mu, pulihkan kami. Jangan biarkan kami kering kasih Tuhan. Biarkan kami saling mengasihi, mengampuni. Jangan biarkan ada dendam, ada amarah, ada iri. Jangan Tuhan. Tapi biarlah kami saling merangkul satu dengan lain. Karena inilah harta yang terbesar Kau berikan bagi kami. Keluarga adalah harta yang terindah, pemberian dari Tuhan. Hargai suamimu, hargai istrimu, hargai anakmu, hargai. Jangan sia-siakan. Jangan, waktu ini singkat. Jangan sia-siakan, layani. Saling melayani di keluarga, saling kerjasama di keluarga, saling membantu di keluarga. Karena keluarga adalah mutiara di hadapan Tuhan. Mari bangunlah, bangkitlah. Mari kita angkat pujian ini. Kasih dari surga. Saya undang pelayan perjamuan kudus. Keluarga tetap kumpul, tempat keluarga. Jangan dulu berserak. Mari kita angkat pujian ini. Kasih dari surga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Terima kasih ya Tuhan buat cinta-Mu bagi kami. Makasih ya Roh Kudus. Dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tanda Allah Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Kau membuktikan cinta-Mu dengan berkorban, menyucikan dosa kami, menguduskan kami, sehingga kami layak di hadapan-Mu. Hari ini kami terima tubuh dan darah-Mu, satu bukti pengorbanan-Mu bagi kami di kayu salib.
supaya kami pun meneruskan apa yang Kau lakukan ini, yaitu memberi kasih, melakukan kasih selama hidup kami. Kami percaya kami mampu karena Tuhan memampukan kami. Pakai hamba-Hambamu, urapi kuduskan kami, supaya pelayanan perjamuan kudus hari ini menjadi berkat bagi keluarga, jemaat semuanya. Makasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sebelum dibagi, tetap berdiri. Nanti roti ini dipegang oleh kepala rumah tangga. 1 roti 1 keluarga. Kalau banyak anaknya boleh dikasih 2. Nanti dikasih kepada kepala keluarga. Karena kepala keluarga adalah bapak laki-laki yang pertama menerima pengorbanan dari Tuhan, cinta dari Tuhan. Maka berkat itu dari kepala, cinta itu dari kepala turun kepada istri dan anak. Maka kepala rumah tangga harus benar-benar mengasihi keluarga, karena kepala keluarga sudah diampuni, sudah dikuduskan terlebih dahulu oleh Yesus, oleh darahnya, dan menerima berkat-berkat luar biasa dalam keluarga. Maka kepala rumah tangga diberikan roti ini 1, kalau banyak anaknya 2. Cawan ini dibagi masing-masing. Haleluya. Nanti setelah pembacaan firman Tuhan, dibagilah setelah didoakan tubuh Yesus ini, maka dibagilah kepada istri, anak. Sama-sama kita nanti memakannya. Kita angkat pujian ini, kasih dari surga. Bagikan. Jika gak ada kepala keluarga, ibu mewakili hari ini menjadi kepala secara rohani dalam rumah tangga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Kasih dari surga, kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Kasih dari surga.
tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, oh, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidup. Siapa yang kurang roti? Ambil di atas. Silakan duduk dulu, Bapak Ibu keluarga jemaat Tuhan. Karena hari ini kita cukup banyak, ya, tetap dalam kondisi merenungkan kasih Tuhan yang berkorban, sabar, menunggu kita, menanti kita, memulihkan keadaan kita. Tolong Victor ambil di rumah, di ruang tengah, di atas. Oh, ini ada. Boleh tunjuk tangan yang kurang, karena tadi ada info kurang katanya. Ada yang boleh tunjuk tangan yang kurang? Oh, nggak ada. Puji Tuhan. Kalau nggak ada info, oke, kita lanjutkan kembali. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Saya undang dengan hormat, sama-sama kita bangkit berdiri. Mari kepala rumah tangga, angkatlah roti ini yang adalah tubuh Kristus yang terpecah bagi kita. Tubuh Kristus, Kristus yang telah mati menebus dosa kita, mengampuni kita. Dimulai dari kepala rumah tangga, dibuktikan Tuhan kasih itu. Sampai hari ini kita bisa tetap kuat untuk sebagai kepala rumah tangga. Itu karena pertolongan Tuhan. Tuhan mengasihi kita, Tuhan menjaga, memelihara kita. Maka layak kita bersyukur. Nanti setelah dibacakan firman Tuhan, bagikanlah pengorbanan Tuhan ini, kasih Tuhan ini, bukti kasih Tuhan ini kepada keluarga. Sebelum kita makan, saya akan bacakan firman Tuhan. Angkat roti adalah tubuh Kristus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita bagi kepada keluarga.
Kita makan sama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Makasih buat pengorbananmu Tuhan. Karena pengorbananmu lah kami bisa ada bersama dengan keluarga sampai saat ini. Kami merasakan cinta kasih, merasakan berkat-berkat-Mu yang luar biasa tercurah dalam keluarga kami. Kau memelihara keluarga kami sepanjang tahun. Tidak kekurangan kami Tuhan. Tidak sakit kami Tuhan. Tidak pecah dan hancur kami Bapa. Tapi kami bisa melalui badai-badai kehidupan ini. Tetap kami kompak kokoh, tetap utuh. Bukan gak ada masalah, tapi hari ini oleh karena pengorbanan kasih-Mu lah, Kau yang mempersatukan kami senantiasa. Terima kasih buat pengorbanan-Mu Bapa. Mari kita angkat cawan di tangan kita. Darah Yesus menguduskan setiap pribadi, lepas pribadi. Darah Yesus ini yang menguduskan dosa kita masing-masing. Kita angkat cawan ini. Sebelumnya saya akan bacakan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Oh, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau menguduskan kami, Kau melayakkan kami sehingga kami boleh ada di hadirat-Mu, berseru, berdoa, meminta apapun dan Kau menjawab kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari bersyukur. Bersyukur. Kita percaya di akhir tahun ini Tuhan akan melimpahkan berkat-Nya bagi kita. Berkat spesial bagi kita, bagi keluarga, sehingga kita bersuka cita, sehingga kita penuh dengan kasih. Tuhan tidak akan membiarkan-Mu, tidak akan meninggalkan-Mu. Tuhan akan memberkati, menghibur, menguatkan, mencukupkan kita, mengangkat hidup kita, karena Dia lahir bagi kita hari ini dan sampai selama-lamanya. Yesus penolong. Haleluya. Makasih buat pemeliharaan-Mu Bapa. Haleluya. Katakan besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Haleluya. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari, semakin hari, semakin bertambah besar. Katakan anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari, semakin bertambah besar anugerah-Mu. Oh, beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kesehatan, kekuatan bagi keluarga kami, bagi pelayanan gereja ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Kau lahir di dunia ini untuk mengubah nasib kami, memberi kami masa depan,
Beri kami kebahagiaan, sukacita. Kau Yesus selamanya bagi kami. Tidak akan kami meninggalkan Engkau Bapa. Karena Kaulah penolong dalam hidup kami. Hari ini, inilah jemaat-Mu. Kami mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Dan kami percaya Roh-Mu bekerja di hati kami. Sehingga damai sejahtera dari surga turun setiap keluarga jemaat-Mu, setiap hati kami. Sehingga kami boleh Tuhan berpesta hari ini. Semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Makasih Bapa buat firman-Mu. Makasih nih. Kami mengucap syukur. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Haleluya. Haleluya jemaat Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus sungguh luar biasa, amin. Haleluya. Saya yakin dan percaya berkat kepala keluarga sudah sampai kepada keluarga anak kami. Haleluya. Karena sudah bersatu hati merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik di dalam hidup kami. Selamat hari Natal buat jemaat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati semua. Pengumuman kita untuk hari ini adalah bahwa setelah ini kita semua, baik mungkin yang pertama sekali juga datang, mohon jangan pulang. Sudah tadi disampaikan oleh Ibu Gembala supaya kita sama-sama menikmati jamuan yang sudah disediakan dari gereja, amin. Haleluya. Nanti jangan menyesal loh. Tadi Pak Manik motong gondit, langsung dari Aceh di bawah, nyesal. Udah bawa piring masing-masing kan, plastik kan, amin, puji Tuhan. Haleluya. Mungkin nanti akan disetting ya, per SKP mungkin dibuat mejanya satu ya kan, supaya sama-sama bertanggung jawab. Per SKP Grace yang lain, yuk. Amin, haleluya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman juga kita besok adalah hari Minggu, kembali kita beribadah di tempat ini, amin. Kami mengundang juga Bapak Ibu, siapapun yang sudah hadir di sini, tetap kita boleh menikmati berkat Tuhan di hari Minggu, amin. Bukan hanya Natal ini saja datang, tetapi kita datang hari Minggu bahkan seterusnya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita memberikan korban persembahan yang kedua ke pekerjaan Tuhan, amin. Haleluya, katakan kasih setia Tuhan, aku diberkati sepanjang tahun ini, tetap Tuhan memberkati kita. Haleluya. Haleluya, kita memberikan korban sembah bagi pekerjaan Tuhan. Kasih setia Tuhan tak pernah berubah. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku.
sembah jemaat Tuhan, kita mengari ibadah kita akan pujian kita. Kiranya Engkau memberkati kami Tuhan, sampai selama-lamanya Engkau tetap menatang hidup kami. Saya serahkan kepada Engkau, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita angkat tangan kita bagi Tuhan, kita bersyukur. Mengalirlah berkat Tuhan, haleluya. Melanda dunia ini, tapi hari ini kami bisa menikmati arti kelahiran-Mu dalam dunia, arti kelahiran-Mu dalam hati kami, arti kelahiran-Mu dalam keluarga kami, yaitu Tuhan Yesus, untuk memberi masa depan, harapan, memberikan kesukaan bagi kami, kebahagiaan. Terima kasih ya Tuhan, buat lawatan-Mu dalam ibadah kami. Kami bisa Tuhan menyelesaikannya dengan baik. Semua jemaat-Mu sudah membawa korban-korban mereka, yaitu pujian, syukur mereka. Dan Tuhan, apa yang mereka punyai, kami percaya apa yang mereka korbankan hari ini Kau membalaskan berlipat kali ganda. Pekerjaan usaha jemaat kami percaya Kau menjaga, melindungi, memberkati, membuka jalan-jalan berkat bagi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau tetap menjaga, melindungi kami, keluar masuk kami. Engkau jaga, lindungi anak-anak Tuhan, pagari, lindungi. Jauhkan mara bahaya, kecelakaan, sakit, penyakit di dalam nama Tuhan Yesus. Makasih ya Tuhan, buat kehadiran seluruh jemaat ini semua karena dorongan Roh Kudus-Mu. Dan teruslah, biarlah tetap jemaat ini bertahan, tidak bergeser sedikit pun dalam Tuhan beribadah, setia kepada Tuhan. Tapi mereka berkomitmen di Natal ini tidak akan keluar dari Tuhan ibadah sekalipun. Karena kami harus bersyukur ada penolong kami lahir ke dunia ini. Ada juru selamat kami, Tuhan Yesus, Engkau hadir di hidup kami. Untuk itu biarlah kami tidak pernah jauh dari persekutuan akan Tuhan. Berkatilah, biarlah kami, hati kami semakin cinta akan Tuhan, semakin berlari kepada Tuhan. Karena hanya Tuhanlah penolong, penolong yang pasti. Makasih Bapak yang baik, seluruh pelayan-pelayan yang sudah melayani. Sepanjang hari ini Engkau memberkati, Engkau menolong, mengurapi terus kami. Biar hidup kami ini pakailah untuk berguna, untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkatilah Tuhan juga pelayanan ini untuk menjadi berkat bagi tetangga-tetangga kami, bagi Tanjung Mulia ini. Pakailah Tuhan, supaya lewat pelayanan ini ada banyak jiwa-jiwa datang, bertobat dan mengenal Yesus. Datang kepada Tuhan. Berkatilah Tuhan Tanjung Mulia, di mana kami tinggal. Berkati bangsa negara kami, Bapak Presiden Jokowi. Berkatilah Tuhan, biarlah Tuhan kuasa-Mu, panjang umur, kesehatan berikan bagi Tuhan Yesus, Bapak Presiden kami ini. Agar mampu memimpin bangsa kami ini Tuhan. Tuhan, masalah dalam Tuhan bangsa kami ini begitu berat. Kami percaya campur tangan Tuhan akan menolong kami, menjaga kami, memelihara kami Tuhan kemanapun Tuhan berada. Terima kasih Bapak yang baik. Hari ini kami sudah terima berkat-berkat daripada Tuhan. Kasih, sukacita, damai sejahtera daripada Tuhan. Sementara Tuhan kami akan akhiri ibadah ini. Kami akan Tuhan pulang nantinya
Biarlah Engkau menjaga melindungi kami. Tibakan di rumah penuh damai sejahtera, berkendaraan, pelihara tibakan dengan selamat. Terpuji nama-Mu Bapa yang baik. Hari ini kami sudah Tuhan beribadah dan kami akan akhiri ibadah kami ini. Kami akan terima berkat daripada Tuhan. Pulanglah, terimalah berkat. Tuhan menjaga dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Putra yang tunggal itu Yesus Kristus, serta persekutuan Allah Roh Kudus menghibur, menguatkan kita mulai hari ini sampai Dia datang menjemput kita kali yang kedua, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kasih Tuhan, kami sudah selesai ibadah pada siang hari ini. Terpujilah Engkau dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat hari Natal. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.